Saudara yang dikasih oleh Yesus, jumpa lagi kita di hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan atas segala anugerah Tuhan. Kalau kita ada sebagaimana ada, ini kan anugerah Tuhan. Biarlah sungguh damai dan sejahtera Tuhan boleh kita alami, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita di dalam keadaan apapun. Hari ini saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari bersama kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau ada bersama-sama dengan kami. Bahkan di dalam situasi dan keadaan kami apapun, terima kasih Tuhan. Hari ini ya Tuhan, kami mau merenungkan firman-Mu. Biarlah sekali lagi firman-Mu berbicara kepada setiap kami. Firman-Mu menguatkan kami. Dan firman-Mu terus boleh mengingatkan kami untuk bagaimana kami boleh tetap hidup setia kepada Tuhan. Terima kasih, pakai hamba-Mu dalam segala keterbatasan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasih oleh Yesus, mari kita membaca firman Tuhan di dalam Mazmur 130. Kita akan baca ayat pertama sampai dengan ayat yang keempat, dan kita sambung ayat yang ketujuh. Demikian firman Tuhan. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan kita. Saudara yang dikasihi oleh Yesus, hari ini tema kita kasih setia Tuhan. Bicara tentang kasih setia Tuhan ini tidak perlu lagi kita ragukan. Kasih setia Tuhan itu ya dan amin saudara. Tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Bahkan di dalam kondisi apapun hidup, pergumulan apapun, kesulitan yang kita alami, sesungguhnya kasih setia Tuhan itu nyata dan sudah dianugerahkan kepada kita bagi orang yang percaya kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan. Nah saudaraku yang dikasih oleh Yesus, ada dua hal yang boleh kita lihat di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca pada hari ini. Saudara, yaitu yang pertama saudara, kasih setia Tuhan itu nyata ada di dalam pengampunan yang Tuhan berikan. Kasih setia Tuhan nyata dari pengampunan yang Tuhan berikan. Saudara yang dikasih oleh Yesus, dari bagian firman Tuhan yang kita baca di dalam ayat yang pertama, pemazmur berbicara tentang keadaan atau kondisi hidup dia yang berada dalam situasi yang tidak baik. Dikatakan kondisinya seperti ada di sebuah jurang. Dan di dalam pergumulan itulah dia datang kepada Tuhan, dia berseru kepada Tuhan, dia memohon pertolongan Tuhan. Nah saudaraku yang dikasih oleh Yesus, di sini pemazmur menyadari saudara bahwa kesalahan yang dia buat, dia tahu saudara, sekalipun dia hidup tidak sesuai yang Tuhan mau, dia pernah hidup dalam satu keadaan sesuai yang tidak Tuhan inginkan. Kita melihat bagian ini, bagaimana pemazmur tidak lari dari Tuhan atas kesalahan-kesalahan yang dia buat, tetapi sebaliknya bagian ini mengingatkan, ketika
pemazmur sadar kesalahan dia datang kepada Tuhan, dia berseru kepada Tuhan, dia mengakuinya kepada Tuhan, dan hanya kepada Tuhan dia memohon pengampunan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Yesus, hal ini mau mengingatkan kepada setiap kita bahwa setiap kita adalah manusia yang berdosa, yang tidak luput dari kesalahan. Tetapi saudara, biarlah kita boleh ingat satu hal, biarlah ketika kita hidup di dalam kesalahan kita, mari kita datang kepada Tuhan, kita memohon ampun kepada Tuhan, karena kita tahu, kita percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang setia dan adil, yang akan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, asal kita sungguh-sungguh mengakuinya di hadapan Tuhan. Kasih setia Tuhan yang begitu besar akan mengampuni setiap dosa kita. Saudara yang dikasihi oleh Yesus, yang kedua saudara, kasih setia Tuhan ini mengingatkan kita bahwa kasih setia Tuhan ini memberikan kita pengharapan. Saudara yang dikasihi oleh Yesus, ayat yang kelima di sini dikatakan, aku menanti-nantikan Tuhan dan aku mengharapkan firman-Nya. Saudara, di dalam ayat 6, jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Ayat 7 dikatakan, berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia Tuhan. Artinya saudara, bagian ini mengingatkan kita bahwa Tuhanlah satu-satunya pengharapan di dalam, dia akan memberikan kita pengampunan atas setiap dosa dan kesalahan kita. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Yesus, hari ini kita belajar saudara bahwa kasih setia Tuhan itu tidak pernah terbatas dan tidak dibatasi oleh apapun. Kasih setia Tuhan itu begitu dalam, begitu tinggi, dan begitu luas Tuhan berikan kepada kita. Kasih setia Tuhan begitu ajaib Tuhan berikan dan nyatakan di dalam hidup kita. Tetapi saudara, kasih setia Tuhan itu tidak murahan. Kasih setia Tuhan itu tidak murahan. Bukan berarti kasih setia Tuhan begitu besar dan kita akan menganggap entengnya. Kita akan terus jatuh lagi di dalam kesalahan-kesalahan kita yang sama saudara. Tetapi justru ketika kita sadar akan kasih setia Tuhan yang begitu besar dan ajaib, seharusnya ini membuat kita semakin mengasihi Tuhan. Ini akan membuat kita semakin mau lagi memberi diri kita hidup di dalam jalannya Tuhan, hidup di dalam jalan yang Tuhan mau untuk kita jalani, yaitu jalan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus, hari ini saudara, mari apapun keadaan kita, situasi hidup kita, mari saudara, kalau ada hal-hal yang tidak berkenan di depan Tuhan, datanglah kepada Tuhan. Ingatlah Tuhan kita ini penuh kasih setianya. Mari kita datang kepada Tuhan, karena kita tahu Dialah pengharapan kita yang sejati saudara. Tuhan pengharapan hidup kita, Dia akan membebaskan hidup kita, Dia akan menyelamatkan hidup kita, dan Dia sudah buktikan semuanya itu di atas kayu salib. Di atas kayu salib itulah Dia sudah bebaskan dosa kita, Dia sudah ampuni dosa kita. Asal di dalam hidup kita, mari kita percaya kepadanya, memberi hidup kita, hidup di dalamnya. Amin saudara, Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kasih setiamu tidak pernah berubah dalam hidup kami. Terima kasih kami punya Allah yang hidup, yang mengasihi kami, yang mengampuni kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Kalau ada hal yang kami lakukan tidak berkenan di hadapan Tuhan, biarlah selalu Engkaulah yang akan menuntun jalan hidup kami terus setia
berjalan di jalannya Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk jemaat-Mu yang dalam pergumulan. Biarlah sungguh Engkau menolong mereka, memberikan mereka kekuatan atas seluruh pergumulan yang mereka alami. Tuhan mendengar, Tuhan menjawab setiap seru dan doa mereka. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin saudara. Tuhan memberkati kita. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembahan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembahan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah?